Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Jadi, juga guru kita Ustaz Ujang Suherman, Ustaz Ahen, Ustaz Basy Ali, Ustaz Imam Abi Syauki, Ustaz Jadi, juga para sepuh Bapak Ustaz Imin, Ustaz Bashir, juga Bapak Wasim, Saudara dan seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita masih dikasih nikmat sehat, afiat, juga panjang umur, dan mudah-mudahan berkah terus. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadirat baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Al-Fatihah untuk saya punya istri lagi kurang sehat beberapa hari sudah, jadi belum bisa dipakai karenanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Juga anak-anak saya juga lagi pada kurang sehat juga, dan semuanya yang lagi pada sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniatus siha wa shifa salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubil jumu'ati. Wa syara'itu wujubil jumu'ati utawi piro-piro syarate wajib Jumat iku sab'atu asya'a ono 7 perkarane. Paham boten iki, Pak? Kalau bisa diwajib ngerti. Hadirin, syarat daripada wajib Jumat itu ada 7. Ini dalam kitab apa? Fathul Qarib. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi ada syarat itu berarti perkara yang terpenuhi. Syarat wajib itu berarti perkara yang ketika terpenuhi maka ada kewajiban baginya. Maka ada kewajiban baginya kalau sudah memenuhi itu. Apa yang pertama? Al-Islamu, orang Islam. Siapa orang Islam? Yang pernah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah saya belum pernah mengucapin 2 kalimat syahadat, tapi berhubung kita bapak emak pada Islam, biarin dah jadi Islam. Ya subhanahu wa ta'ala. Sebab saya pernah tanyakan kepada jamaah sekalian, kapan kita syahadat masuk Islam? Toh belum pernah kan ya? Pernah nggak? Belum pernah. Ya, waktu nikah kemarin tuh Mas Ali, syahadat itu bukan mau masuk Islam, itu mau masuk tempat lain. Udah masuk Mas Ali, udah masuk. Bagaimana? Gurih.
GGS itu gurih-gurih sedap. Jadi yang pertama al-islamu Islam, wal bulughu yang kedua baligh. Karena kita laki-laki berarti tanda baliknya apa? Pernah mimpi atau nggak mimpi tapi pernah keluar ketika tidur. Nah, ini bahasa itu udah balik, bukan ngompor. Bahasa apa, BL namanya, bahasa lengket ya, Bang Rais paham kan ya? Ya. Wal aqlu kemudian punya akal, berakal, sehat, punya akalnya sehat, bukan orang yang gila. Wal hurriyah kemudian selanjutnya orang yang merdeka. Kalau zaman dulu ada budak ya. Berarti budak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Wal dzukuriyah kemudian syarat wajib selanjutnya adalah laki-laki. Wasihatu kemudian syarat selanjutnya sehat. Nah, ini berkaitan dengan kondisi sekarang, misalnya pandemi COVID-19 hadirin. Nah, kalau orang yang kurang sehat dalam kondisi kayak begini ya, khawatir misalnya dia ada gejala-gejala meskipun belum dinyatakan positif misalnya, maka wajib baginya untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Paham ya? Jadi bagi orang yang kira-kira dia ada tanda-tanda secara umum, misalnya apa? Ya, itulah beberapa tanda-tanda itu yang umum ya. Nah, itu maka wajib dia untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang berkaitan dengan pandemi ini yang ada kaitannya dengan Jumat, ada beberapa masjid yang meliburkan untuk sholat Jumat. Ada masjid sekarang? Ada. Masih ada ya? Ada yang meliburkan sholat Jumat, ini dibolehkan, tidak masalah. Ya berarti karena yang diwajibkan adalah orang yang sehat, sementara ketika seseorang mengadakan sholat Jumat, khawatir ada ketergangguan dengan kesehatannya, maka wajib dia menghindari itu. Dan subhanahu wa ta'ala. Sama misalnya begini, kebun binatang rubuh ya, wilayah Jakarta Selatan atau sekitarnya, karena di situ ada binatang buas, harimau, singa, macan, beruk misalnya. Misalnya ya, yang galak-galak dah pokoknya ya. Bahaya, bukan bahaya darat nih, bahaya biasa. Dan subhanahu wa ta'ala, ada kekhawatiran karena ini binatang belum ataupun yang ketangkep, bahkan sudah ada korban misalnya ya, diterkam sama ya, kunyuk misalnya ya. Kunyuk gede-gede kan ada gitu. Dan coba ada, maka boleh seseorang tidak melaksanakan sholat ya. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala, wal istighfanu kemudian yang terakhir, syarat wajib orang yang melaksanakan sholat Jumat adalah penduduk sekitar ya, penduduk atau orang yang sudah tinggal di satu tempat
yang diwajibkan baginya dia dalam beberapa waktu yang kemudian ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Ma'asyiral hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira semua ini kan buat kita ya, khususnya ini sudah terpenuhi seluruhnya. Ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Cuma persoalannya hadirin, yang kita alami sekarang ini sholat Jumat kita baru sekedar tubuh kita, ya, baru sekedar apa? Jasad kita. Baru sekedar apa? Zahir kita. Baru sekedar itu. Batinnya belum nyampe sholat Jumatnya, karena kita merasa sholat Jumat itu apa? Belum kebutuhan. Saking belum kebutuhannya, jarang yang buru-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, terburu-burunya paling karena telat, bukan karena kepengen. Wah, udah jam 12 aja ya, itu belum mandi jam segitu. Maka pantas dia mandinya buru-buru. Ya, subhanahu wa ta'ala, ini penting. Karena Jumat itu ngumpul maknanya. Apa? Ngumpul. Apa yang ngumpul? Orang. Ya, secara fisik. Apa yang ngumpul? Hati. Apa yang ngumpul? Keberkahan. Apa yang ngumpul? Banyak hal kebaikan. Makanya ibadah spesial itu ibadah Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini supaya kita betul-betul melaksanakan sholat Jumat bukan hanya sekedar fisik kita, tapi juga lebih kepada apa? Batin kita. Ya, hanya subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah kasih Jumat. Sebab kata Nabi, al-jum'ah ila jum'ah kafaratul lima bainahuma. Antara Jumat satu dengan Jumat selanjutnya itu mampu menghapus daripada dosa. Maka semakin pagi kita berangkat, maka semakin banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Kecuali bapak-bapak atau saudara ini khotib. Khotib boleh belakangan, bahkan sebagian mengatakan khotib itu sunnah belakangan. Ya, khotib sunnah belakangan. Nggak apa-apa khotib mah. Jadi nggak khotib belakangan, jangan. Yang bilang begitu nggak ngaji berarti. Ya, khotib pantas jamaah jadi belakangan juga khotibnya telat. Itu berarti nggak ngaji. Ya, niat subhanahu wa ta'ala. Jadi khotib itu belakangan, imam itu belakangan. Dan hadirin, khotib ke imam ke biar kata belakangan, tetap tempatnya dikosongin. Ya enggak? Karena memang jatahnya khotib ada di depan, jatahnya imam dia mau datangnya berapa, tetap ada tempat buatnya. Tapi jamaah emang kagak jadi apa-apa. Telat datangnya, di pinggir jalan bisa. Dan subhanahu wa ta'ala belum tentu keduman tempat. Oleh sebab itu, ini ada subhanahu wa ta'ala hari Jumat kita coba lebih apa ya, semangat lagi lah. Kan itu Sayyidul Ayyam, pahala berlipat-lipat ganda, kok malah kita berleha-leha, santai banget hidup gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syara'itu fi'liha wallahu a'lam bishawab. Dikit aja saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah sehatin badan kita ya. Hadirin, saya ingetin juga ini, nggak tahu karena mungkin di tempat saya ya, di Tulua itu kan memang lagi banyak musibah ya, orang banyak kena sakit corona. Sama sebetulnya mungkin di beberapa tempat di sana sini ini kan makin kok seolah-olah makin banyak gitu, makin banyak. Naudzubillah min dzalik, karenanya saya berharap supaya jaga wudhu ya, jaga wudhu terus. Kemudian ya setiap mau sholat wudhu lagi, meskipun wudhu belum batal, mau sholat wudhu lagi. Insya Allah itu lebih menjaga daripada kesehatan kita. Itu satu. Yang kedua,
hadirin, konsumsi herbal ya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Di antaranya apa? Habatus sauda. Terus apa lagi? Minyak zaitun. Saya kalau nyebutin madu, kamu tukang madu gitu kan. Ya cuma paham sendiri gitu maksudnya. Ya, itu diantaranya, itu ya. Diantaranya habatus sauda, minyak zaitun, korma. Tuh, kayak kemarin saya dikasih korma Mas Koda tuh banyak tuh. Alhamdulillah jadi sehat. Ya. Udah dikit lagi habis. Makasih hadirin. Ya ini makan biar sehat gitu ya. Ini supaya mengkonsumsi itu dan subhanahu wa ta'ala. Terus sering-sering minum apa? Jahe. Jahe dicampur sereh, campur cengkeh, campur kunyit. Ya itu campur tuh tiap hari minum itu. Ya, sebelum makan apa-apa minum itu, emang nggak ada apa-apa ya minum itu dulu ya, minum itu ya. Apa sih, ingat nggak? Jahe, serai, kayak kunyit gitu ya. Kalau mau tambahin daun sirih nggak apa, daun sirih taruh itu insya Allah supaya badan. Saya malah yang sekarang lagi makanin apa nih, lagi minumin daun capi. Ya, daun kecapi saya rebus, saya buang. Daunnya saya buang, airnya saya minum. Airnya saya minum. Ya ini apa aja pokoknya herbal konsumsi sebab supaya sehat. Ya, apalagi kalau saya jujur saja, jadi ini nggak apa-apa cerita dikit ya. Karena saya aktivitas luar biasa. Terus jumpa orang macam-macam di berbagai tempat, ya, Cianjur, Cirebon, Tangerang, kan itu ya, Banten. Itu saya seminggu mesti ke situ. Nah itu macam-macam orang, belum tamu yang nyampe ke rumah, gitu. Bukan minta air, ya, bukan minta air. Ada jalan, ini sekali yang tamu minta air, ngasih duit apa ya minta air dong. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting untuk karenanya saya konsumsi ya, saya konsumsi. Terus ini kan jam 10, kalau bisa tidur jangan sampai jam 12 ya. Saya tidur jam 1:30 ya. Ya, tapi jamaah kalau bisa tidur jam 11 paling malam ya, jam 11 paling malam. Ini jam 11 siang gitu, yang malam mau buka ada, jangan gitu Bang Hidayat. Ya, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah jaga kita terus, panjangin umur kita, dan Allah berikan ijabah dalam tiap doa kita. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian. Nanti saya mohon doanya sama itu Ustaz Ujang Suherman. Dia teman saya, guru saya juga, Islam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.